fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini teruntuk wajib pajak tertentu UMKM. Jadi ketentuan ini bukan merupakan pajak baru. Betul. Supaya dimanfaatkan benar oleh para pelaku UMKM. Pajak baru pasti tarifnya naik, Iya. perhitungannya mahal. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Tarif pajak yang berlaku tetap 0,5%. Batas atasnya tetap 48 miliar. Batas bawahnya 500 juta. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat ya Pak. Dan pajak ini bisa mengenai sektor-sektor kecil juga. Betul. Surat edaran nomor 8 tahun 2026 itu merupakan pedoman internal Direktorat Jenderal Pajak mengenai koordinasi dengan pihak yang mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa sendiri saja. Intinya begini, kalau yang mungut pajak, yang menghimbau bayar pajak segala macam, itu adalah petugas pajak. Ketika dalam menjalankan tugas memerlukan bantuan aparat atau apa segala macam yang terkait untuk pengamanan atau memperlancar pekerjaan, maka bisa mendapatkan pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Pastinya hari ini dipenuhi dengan semangat dan tentu saja selalu sehat dan tak lupa untuk tetap produktif untuk menjalankan aktivitas hari ini. Selamat datang di podcast Katalog Gue, Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat dan ngobrol santai membahas berbagai aturan, kebijakan perpajakan, dan isu-isu secara ringan, informatif, dan tentunya mudah dipahami. Bersama dengan saya, Nadia Firdausi, yang akan menemani kawan pajak dalam episode kali ini. Kawan pajak, seperti yang telah kita ketahui, dunia perpajakan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya mengikuti kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu mengikuti setiap perubahan regulasi agar tidak ketinggalan informasi, terutama bagi para pelaku usaha yang menjadi tulang punggung negara. Belum lama ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Di mana hal itu terkait pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau yang biasa kita sebut dengan pajak UMKM. Di samping itu, belakangan ini juga beredar berbagai isu dan pertanyaan oleh masyarakat mengenai kebijakan perpajakan, yaitu adanya surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2026. Lantas sebagai masyarakat, bagaimana kita dapat memahami penjelasan akan kebijakan tersebut? Dan bagaimana aturan baru ini dapat memberikan kepastian sekaligus kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya? Simak podcast ini sampai habis ya. Kawan pajak, di sini telah hadir bersama dengan kita narasumber yang tentu saja sangat luar biasa dan sangat kompeten di bidang perpajakan. Beliau adalah Kepala Kanwil DJP Banten, Bapak Aim Nursalim Saleh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, selamat siang kawan pajak. Boleh kita dan menyapa-nyapa dulu dong Bapak. Terima kasih loh Bapak sudah menemani saya dalam episode Katalog Gue hari ini untuk kita berbincang-bincang beberapa hal yang tadi sudah kita sebutkan dan kita pancing-pancing di awal gitu. Senang sekali, terima kasih Mbak Nadia bisa mengundang saya. Sama-sama Bapak. Ini benar-benar merupakan kesempatan yang sangat spesial bagi saya bisa ngobrol dengan Bapak lagi. Udah lama gak ketemu ya. Iya sudah lama loh Bapak, udah berapa episode nih kita gak ketemu nih.
Udah lama nih, Udah cuman lama sekali banget ya? episode dulu ya. Iya. Ini adalah episode kedua bersama Oke, dengan Bapak. siap. Nah, Bapak, kita mungkin langsung saja nih karena Ya. banyak sekali beberapa pertanyaan dari Hmm. masyarakat mengenai isu-isu tersebut. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak, Ya. boleh dibantu Bapak untuk menjelaskan secara singkat sebenarnya latar belakang mengenai diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang di sini ya, Mbak Nadia di Katalog Gue. Betul. Katalog Gue gitu ya. Katalog Gue. Dan ketemu lagi dengan kawan dimanapun teman-teman berada, kawan pajak dimanapun, terutama yang beradanya di wilayah Banten ya. Sekali. Kita bersiaran dari wilayah Banten ya. Betul. Nah, terkait dengan PP 20 tahun 2026 itu ya, ini yang terbaru sudah disampaikan oleh Mbak Nadia bahwa ini dikenalnya sebagai pajak UMKM gitu ya. Betul, Bapak. Pengganti dari P55 tahun 2022. 22. Nah, jadi sejak tahun 2022 itu kita cerita setback nuzulnya gitu ya UMKM pada saat itu dibuat untuk membantu para pelaku atau wajib pajak, pelaku UMKM sudah menjadi wajib pajak di kita, di administrasi perpajakan kita, di Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani kondisi pada itu, yaitu ketika kondisi pandemik. Ya, waktu kondisi pandemik itu kan itu turun sekali ya kan, Pak, perekonomian lagi susah. Betul. Oleh karena itu, tapi kan kita semua itu yang berpenghasilan itu harus membayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan pada saat itu dibuatlah UMKM supaya tetap bisa berkontribusi pada dengan berkontribusi pajak dengan kondisi yang saat itu lagi susah, maka dibuatlah threshold itu ya, dibuatlah ketentuan di mana ada nilai tertentu, yaitu nilai yang sudah ditentukan, yaitu omset setahunnya itu 4,8 miliar, paling tingginya gitu ya, maka itu dikenakan pajak 0,5% gitu ya. Jadi itu, tapi kalau kita lihat ke belakangnya lagi, dulu UMKM itu dikenakannya 1%. Betul, Pak. Mbak Saya Nadia pernah mendengar itu, mendengar Bapak. 1% ya, Betul. terus diubah lagi diturunkan karena sesuai dengan kondisi pada saat itu 0,5%. 2022 sampai 2026 itu berjalan. Nah, di situ berlaku untuk wajib pajak UMKM. Nah, berjalannya dengan waktu peraturan-peraturan itu masih dilaksanakannya oleh masyarakat wajib pajak, tapi ada beberapa ketidakjelasan gitu ya. Ini buat siapa sih ini? Buat apa gitu ya. Nah, dari situlah kemudian ada perbaikan ditentukan di PP 20 tahun 2026 itu. Gitu. Ya, ada kejelasan lah. Gitu. Baik, Bapak. Ya. Nah, Bapak, boleh beri pendapat Bapak akan kenapa pemerintah merasa perlu mengubah ketentuan yang sebelumnya untuk diterbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun ini, beserta dengan tujuannya itu untuk apa? Nah, waktu PP 50 2022 itu, ketika implementasinya ini untuk sasaran masyarakat mana? Apakah non UMKM atau yang hanya misalnya PT gitu ya? PT atau ya wajib pajak badan gitu ya. Kalau dia omsetnya di bawah 4,8 apakah dapat fasilitas ini? Nah, ini kan kalau PP 55 atau sekarang PP 20 itu sebenarnya fasilitas dari pemerintah untuk membantu para pelaku ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu supaya tepat sasaran gitu ya, supaya tetap sasaran maka didefinisikan lagi gitu, diperjelas kawan. Lagi diperjelas ya, Pak, lagi gitu ya kawan pajak, bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini teruntuk atau diperuntukkan oleh wajib pajak tertentu UMKM. Yang mana itu?
Yang pertama wajib pajak orang pribadi. Yang kedua koperasi misalnya gitu. Yang ketiga itu perusahaan perseorangan, PT perseorangan. Nah itu yang punya hak untuk mendapat fasilitas ini, gitu. Jadi ketentuan ini bukan merupakan pajak baru. Tapi sebenarnya Pajaknya menjelaskan saja ya Pak, dan merinci. mengkerucutkan. Nah, Betul. supaya dimanfaatkan benar oleh para pelaku UMKM, bukan dimanfaatkan oleh wajib pajak yang lainnya. Begitu ceritanya gitu. Menarik. Dan tarifnya tetap 0,5 itu. Nah ini Pak, ini masih di-highlight oleh masyarakat. Ya. Biasanya masyarakat berpikir bahwa adanya peraturan baru ini, peraturan pajak baru pasti tarifnya naik, perhitungannya mahal, makin banyak tarikan pajaknya. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak atas di peraturan pemerintah nomor 20 ini bagaimana? Jadi untuk ini diperjelas bahwa tarif pajak yang berlaku tetap 0,5%. Thresholdnya, batas atasnya tetap 48 miliar. Batas bawahnya 500 juta. Jadi masyarakat, ya kan namanya UMKM, usaha mikro, menengah, usaha mikro kecil, gitu kan ya. Nah, usaha mikro kan kecil-kecilan, misalnya apa segala macam gitu kan ya. Sampai omset 500 juta ya nggak kena pajak. Jadi ada batas bawah. Betul. Tapi kalau udah naik di atas 500, setinggi-tinggi 4,8 miliar omset dia sepanjang 1 tahun itu, maka bayar pajaknya 0,5 saja. Kenapa itu dibuat begitu? Disederhanakan. Kalau di perusahaan yang omset yang lebih besar, perhitungannya repot. Kemudian kedua ada pembukuan yang lebih penting gitu ya. Ada pembukuannya. Dihitunglah segala macamnya. Nah ini sederhana aja karena mereka usaha UMKM. Betul, memang tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat ya Pak. Dan pajak ini bisa mengenai sektor-sektor kecil juga. Betul. Nah Bapak, mungkin tadi sudah kita membahas beberapa membahas dan mendengarkan secara jelas untuk tarif dari pajak di peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini. Mungkin supaya lebih jelas lagi nih Bapak, boleh Bapak memberikan contoh? Iya. Ilustrasi ya. Ilustrasi yang gampang nih supaya kawan pajak makin paham. Nah gini, contohnya misalnya sekarang itu ada usaha-usaha misalnya bikin booth di mana gitu ya. Usaha kecil ada yang bisa usaha sendiri, bikin kue lah atau bikin dimsum, mentai atau apa gitu ya. Yang enak-enak kayak gitu ya ini ya. Nah itu yang kayak gitu, yang usaha seperti itu, pertama dari kecil kemudian maju gitu ya. Dan juga usaha mereka juga kan bukan hanya di jongko-jongko atau di tempat tertentu, tapi juga bisa delivery, bisa pakai TikTok online, pokoknya online lah gitu kan. Gitu ya, Pak. Nah, jadi prinsipnya di Indonesia itu, prinsip perpajakan di Indonesia itu self-assessment namanya. Saya harus mengingatkan lagi buat kawan pajak ya, bahwa sistem di Indonesia itu self-assessment. Self-assessment itu diberikan diserahkan haknya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, ya kan? Menghitung sendiri, udah tuh melaporkan dan membayar. Betul. Gitu. Menghitung, membayar dan melaporkan. Ya, gitu ya. Itu diberikan kepada wajib pajak. Jadi ini yang pelaku-pelaku ini pada ngitung pajak nih. Berapa nih kira-kira penghasilan saya? Nah, dalam setahun gitu ya, dihitung, penghasilan saya katakan yang pertama itu kondisinya di bawah 500 juta dalam setahun itu. Maka itu belum dikenakan pajak. Berarti tidak gitu ya. kena pajak. Tidak bayar pajak ya. Setahun itu gitu ya, 1 tahun misalnya 2025 saya lapor SPT-nya penghasilan saya 400 juta setahun. Ya udah nggak bayar pajak. Oke, tapi tetap melaporkan. Kenapa lapor? Karena saya punya NPWP. Betul. Jangan lupa itu kan pajak. Punya NPWP lapor pajak. Oke. Nah, kalau hitungan penghasilan kita di bawah 500 juta ya sudah
cuma melaporkan, terus kemudian nggak bayar apa-apa. Oke. Tahun berikutnya nggak mungkin dong usaha nggak maju, ya kan? Iya. Harus ada, masa rezekinya segitu aja. Iya. Alhamdulillah tuh naik, katakanlah jadi ningkat 1M misalnya gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar tuh. biasa banget. Mentai kan lagi enak ya, salmon mentai Iya. tuh wah, kemana-mana ya. Tuna. Wah, iya, tuna segala macam. Akhirnya banyak pelanggannya. Jadilah tahun berikutnya itu omset dia bisa Penghasilannya? 1M. Ya, omset ini. Omset nih. Oh, omsetnya bisa 1M. Ya hitung-hitung omset saya 1M nih dalam 1 tahun. Nah, sudah atas omset 1M ini langsung dikenakan tarif 0,5%. Ya. Tarif 0,5% bayar berarti berapa tuh? 5 juta. 5 juta doang. Membayarkan atas 5 juta tersebut sekaligus melaporkannya. Bayar lewat SSP 5 juta dilaporkan dalam SPT-nya. Nah, jadi berikutnya itu dia nggak bayar pajak lagi, sudah bayar 5 juta tadi. Sampai setahun itu. Nanti tahun depan lagi ini saya cuma mengilustrasiinnya sekali aja gitu ya. Di depan lagi berikutnya ternyata salmon mentai itu laku keras. Ya kan? Disenengin lah di mana-mana gitu kan. Akhirnya dia buka cabang Tangerang, cabang di Serpong, cabang di Tiga Raksa, cabang di Banten ya. Kita harus sebut di Serang juga gitu ya. Di Serang. Di Serang, di Pandeglang, banyak, makin banyak. Terus akhirnya dia hitung-hitung tuh. Wah, ini ternyata setahun lebih dari 4,8M. Waduh. Berarti 4,8 M, berarti saya harus bayar pajaknya tidak dalam fasilitas UMKM ini. Baru dihitung ke tarif umum. Ke tarif umum, ya. Tarif umum namanya pasal 17. Jadi tarif progresif dia. Kenanya ke tarif umum gitu. Karena dia usahanya udah besar gitu. Harus nyetor pajaknya lebih besar lagi. Gitu. Jadi nggak 0,5 lagi. Betul. Tapi saya udah itu ya sekali. Nah, tapi ada nih saya mau cerita lagi. Oh boleh. Ada yang ternyata dia mau ngakalin kasarnya gitu. Wah kalau saya 5 miliar bayar pajaknya ke tarif 17 gede banget nih. Aduh saya kecilin aja. Akhirnya dipecah di cabang-cabang. Misalnya supaya di bawah 4,8 gitu ya. Wah ininya kemahalan nih kalau bayar pajaknya. Betul. Akhirnya dipecah-pecah. Wah, pakai ini deh, nama ini. Kalau yang di Tiga Raksa pakai ini. Kalau yang di Pondok Aren daerah Bintaro ya pakai nama lain. Padahal pemiliknya dia juga, gitu betul, kita tahu. Cuman dilaporinnya pakai NPWP lain dipecah. Istilah kita tuh dipecah. Nah itu terjadi kawan pajak di mana-mana selama ini. Nah atas pemecahan ini tahun-tahun lalu itu terjadi seperti itu dan kita menemukan banyak kasusnya. Padahal itu punya orang yang sama gitu kan. Nah oleh karena itu PP 2026 itu juga salah satunya mengatur itu. Mengatur kenapa harus diatur seperti ini karena demi keadilan. Betul. Jangan tadi harusnya ke pasal 17 tapi dia memanfaatkan dengan dipecah-pecah itu jadi ya, 0,5 semua. Kan jadi kecil tuh. Iya. Katakanlah udah 6 miliar setahun. Dia pecah-pecah tuh jadi kecil. Iya. Di kecil-kecil dapat fasilitas 0,5. Gitu loh. Jadi kan kecil-kecil kayak gitu jadi setoran pajak buat negaranya yang hak buat negaranya itu jadi kecil juga ya, Pak. gitu. Betul. Nah kita mencegah itu, janganlah mengakali peraturan, gitu kawan pajak. Jadi jangan mengakali peraturan itu. Kalau memang sudah besar, kontribusi pajak kita pasti akan besar. Juga harus besar ya, harus Pak, besar. ya? Dan kita harus bangga untuk itu. Betul, ya kan? betul. Memberikan kontribusi lebih baik. Menarik lagi. sekali ini karena Gitu masyarakat Indonesia ini sangat cerdas ya memang ya Pak ya. Jadi kreatif, inovatif. benar.
kreatif, inovatif. Jadi Betul. selalu banyak ada cara, Ada 1001 cara untuk cara itu. menuju Iya, keuntungan itu. betul. Nah, Bapak, mungkin tadi atas contoh tersebut Ya, sudah Bapak jelaskan dan pastinya kawan pajak pun juga sudah sangat paham dan mulai paham ya ya, akan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini. ya, Namun Bapak, ini alangkah lebih enaknya lagi ya. kita mengingatkan kembali kepada kawan pajak. Hmm. Sebenarnya pada prinsipnya ini siapa yang bisa menggunakan fasilitas atas peraturan pemerintah nomor 20 ini? Ya, jadi fasilitasnya tadi sekali lagi saya tekankan pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah, ya kawan pajak, yang pribadi, yang punya usaha tadi, usaha mentai. Saya orang pribadi, salmon mentai ya. Yang kedua, saya orang pribadi, saya usaha apa namanya bikin PT. Ya, kalau dulu sih disebutnya CV, sekarang PT PT perorangan perorangan. disebutnya gitu ya. Nah, PT perorangan gitu. Nah, itu usahanya masih kecil-kecil, itu dapat ya fasilitas ini 0,5% itu. Satu lagi yang koperasi tadi, koperasi itu kalau misalnya ada misalnya kalau yang jasa-jasa, misalnya Iya, Aris, influencer. influencer, Tuh, ya sekarang banyak ya. banyak sekali Eh, udah cita-cita bukan dokter lagi, Pak. Iya, Influencer. iya. Dulu cita saya sempit kalau nggak insinyur ya dokter. Nah, Kalau sekarang banyak bener ya. iya, Influencer, influencer, konten jadi kreator, konten ada itu. kreator, Benar, Pak. YouTuber Vlogger gitu-gitu. tuh. Wah, Vlogger ya. banyak sekali, Pak, anak zaman sekarang. Nah, hebat. Nah, Itu, Pak. kalau untuk mereka-mereka ini yaitu jasa, itu tidak berlaku. Ya kawan pajak, tidak berlaku untuk mendapatkan fasilitas UMKM ini yang PP 20 0,5%. Tetap berlaku pada pajak umum. Nah, pajak umum itu tergantung dia dapat penghasilan dipotong misalnya. Ya, menginfluencer materi, katakan materi dari DJP lah ya gitu ya, di hire Betul. itu bayar. Nah nanti pasti dikasih honor. Iya. Nah ketika honor itu dipotong oleh DJP. DJP-nya, dipotong atas penghasilan itu disetorkan. Nah dia cuman cukup melaporkan di SPT-nya saja. Oh, saya dapat penghasilan sekian dari itu. Terus dapat lagi dari mana kan dia dari mana gitu kan. Iya, pasti kan sebagai Dia pembicara, sebagai dari narasumber pembicara, podcast punya gitu-gitu. apa namanya barang-barang orang dipromosikan. Iya, endorsement. Endorsement. Kembali lagi cara menghitungnya gimana tuh Pak? Ada yang dipotong karena dia dari lembaga resmi, ya kan, dari instansi kayak DCP gitu ya, diundang oleh Pemda, diundang oleh apa, dibayar. Ada juga mungkin perorangan, ada juga UMKM tadi. Iya, betul. Saya salmon mentai itu, Salmon mentai dia itu Bapak endorse iya, gitu. Di endorse supaya jadi rame nih. Iya. Nah, bayarnya kan nggak pakai dipotong. Iya, Dia bayar aja honor, langsung bayar honor. Nah, balik lagi bahwa prinsipnya pajak itu self assessment kawan pajak. Jadi menghitung sendiri. Nah, di situ tidak berlaku 0,5. Sekali lagi ya kawan pajak, untuk jasa-jasa tersebut tidak berlaku 0,5. Jadi pengacara, notaris, influencer, YouTuber, vlogger itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas PP 20 tahun 2026. Gitu, menarik Bapak. Ini memang pembahasan akan pajak influencer, pajak konten kreator, selebgram ini memang ramai sedang dibicarakan ini Pak. Betul. Nah, lantas Bapak, kenapa untuk pekerjaan atau profesi seperti beberapa yang sudah Bapak sebutkan, dokter, notaris, influencer, selebgram, dan konten kreator ini perlu dibedakan Pak? Iya, perlu dibedakan karena tadi saya cerita di awal tadi ya, bahwa kondisi ekonomi karena pandemik itu tambah dibantulah oleh pemerintah. Intinya tuh pemerintah ingin semua pihak, siapapun yang mendapat penghasilan, ya intinya tuh, yang mendapat penghasilan harus bayar pajak. Kayak kita kerja kan dipotong gaji kita kan. Nah, kalau yang lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya memberikan jasa, itu tidak termasuk di sini. Itu ranahnya lain lagi.
Misalnya dokter ada lagi perhitungannya Iya, gitu ya, ada cara penghitungnya pakai DIM apa betul. segala macam gitu. Nah, itu apalagi jasa dan profesi dan segala Mhm. macam itu ada lain pengaturannya gitu. Oh. Kayaknya kita nggak ngebahas ke sana lah ya, Betul, Pak. Ini nanti akan khusus kita saja. simpan untuk topik Yang episode topik-topik yang selanjutnya. lainnya ya. Oke. Tapi yang ini cukup bahwa 20 itu tidak diperuntukkan untuk yang Beberapa jasa tadi jasa ya, Pak, dari ya? perorangan Mhm. gitu ya. Walaupun dia penghasilannya setahun, saya penghasilan di bawah 4,8 loh ya. Iya, tapi nggak dapat yang di sini. Betul, karena bukan Dia balik termasuk ke tarif definisi umum. UMKM juga ya, Pak, Iya, ya? itu Oke, definisi luar biasa UMKM. sekali. Menarik nih, Bapak. Mungkin di sini juga kawan pajak sudah mulai paham, Ya, mulai mengerti ya, tentang maksud dari peraturan pemerintah nomor 20 ini. ya. Nah, tapi juga satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari kawan Ah, iya. pajak. Mungkin Banyak yang juga nggak masih apa-apa. oh, iya siap, Siap Bapak. ya. Kita tampung semuanya. Iya. Nah, Bapak, ini juga yang masih ditanyakan oleh kawan pajak bahwa bagaimana dengan masyarakat atau UMKM yang sebelumnya sudah mengenakan tarif pajak UMKM Oh ini di ya, peraturan sebelumnya, misal oh ya, pernah ikut nomor iya 55, iya iya pernah iya yang benar sebelumnya benar. waktu pandemi Wah, itu, itu. apakah akan merasa kesulitan nih Iya, untuk beradaptasi iya, iya, dengan perhitungan perpajakan dalam iya, PP iya. nomor 2 ini? Ini yang nanya Bagaimana, Bapak? cerdas banget sih nih. Ini Nanya kayaknya siapa? Dari emang lagi concern UMKM banget ini, Pak. concern banget ya. Iya, Ya, UMKM-nya concern banget. itu Gimana nih saya? itu bagus banget. Jadi di setiap peraturan intinya itu adalah ada namanya masa berlakunya. Nah, ketika masa berlakunya antara peraturan lama dengan peraturan baru itu ada masa transisi disebutnya. Oh, Ya masa kan? Masa transisi. transisi. Kalau langsung diberlakukan sekarang orang pada Kaget saya, kaget Pak. gitu. Nah, ketika transisi itu terjadi, maka ketika wajib pajak pada awalnya mendapat fasilitas yang berdasarkan PP 55 Mhm. 2022 22. itu tetap berlaku tuh. Hmm. Terus saja sampai berakhirnya tahun pajak 2026. Oh. Berakhirnya tahun pajak 2026 yang diakhiri dengan di akhir Desember 2026. Oh, oke. Gitu ya, 2026 selesai. Ketika dia menghitung yang baru lagi, untuk tahun depannya lagi berlakulah PP 20 ini. Nah, Oh. sebenarnya kalau bagi yang biasa aja, yang Mhm. pengusaha mentai yang cuma satu aja itu, gitu ya, atau Ya. beberapa tapi dia masih di bawah 4,8, Mhm. itu sebenarnya di masa transisi dia nggak akan berubah. Oh, Nggak tidak ada akan berubah perubahan dia. signifikan Iya, untuk nggak akan perhitungan berubah pajaknya ya, signifikan. Pak ya? Perhitungan Oke. pajak dia tetap aja kena pajak 0,5 nih. Ah, Yang oke. yang menjadi transisi yang perlu jadi perhatian Iya. itu ketika yang tadi yang banyak. Oh, ada beberapa Ada cabang nih. beberapa cabang, maka kemudian itu berlaku cuma sampai tadi Sampai Desember Desember 2026 2026 ini. itu selesai. Tahun Oh. depannya itu dia harus disatukan, Mhm. penghasilannya disatukan, kena tarif umum. Gitu, Oh, tarif umum. seperti itu. Tidak fasilitas UMKM lagi. Oh, Bayar waduh. pajaknya tidak 0,5. Karena sudah mulai berlaku Iya dong, dari kan dia kan udah PP 20 besar. tadi. Betul sekali. Begitu. Begitu kawan pajak Begitu. ya. Buat Jadi yang nanya cerdas tadi, ya itu, saya kasih hadiahnya lah. 100 dari Bapak. Tapi itu bagus itu, jadi supaya memperjelas ya. Betul Bapak, Masa karena itu transisi. memang sangat-sangat diperhatikan oleh masyarakat ya, terutama bagi UMKM yang mungkin dari merintis udah jadi hampir menjadi pewaris ini Bapak, gitu. UMKM udah bukan UMKM kan berarti kan jatuhnya gitu. Jangan lupa ya, saya sedikit bahwa ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh pelaku UMKM 90%. Betul Bapak. Bayangkan 90% pelaku UMKM. Memang termasuk tulang punggung negara ya Pak ya. Luar biasa sekali nih. Nah Bapak, ngomong-ngomong kita sebelumnya tadi juga sudah membahas banyak sekali tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ya. Dan ini juga ada masyarakat yang masih menanyakan karena ternyata pemerintah juga mengeluarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2026. Dan masyarakat berpikir apakah ini ada kaitannya ya dengan peraturan pemerintah nomor 20. Yang aparat itu ya? Betul. Nah, ada yang berbicara tentang Babinsa apa hubungannya gitu. Boleh
Kamtipnas lah segala macam. Kamtipnas. Nah, Jadi bagaimana gini, Bapak? gini, Pandangan gini. Bapak bisa diluruskan sedikit Bukan mungkin? pandangan, ini sebenarnya aturannya yang supaya kita perjelas ya ke masyarakat, ke Boleh, kawan silahkan. pajak ya, bahwa peraturan itu sudah dari tahun lama itu sudah ada, bahwa dalam kita menjalankan tugas, pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa sendirian saja, ya kan? Tidak bisa sendirian saja, perlu juga bantuan dari instansi-instansi lainnya. Nah, mungkin instansi lainnya nggak terlalu disebut, yang lebih rame itu yang ini gitu kan, Babinsa dan segala macam. Intinya begini, kalau yang mungut pajak, yang menghimbau bayar pajak segala macam, itu adalah petugas pajak, bukan Babinsa, Ketimbas atau pihak lainnya, tidak ada itu. Tapi kala ketika dalam menjalankan tugas, ya petugas pajak ini sebagai aparat negara ini memerlukan bantuan aparat atau apa segala macam yang terkait untuk pengamanan atau memperlancar pekerjaan, maka berhak untuk atau bisa mendapatkan pendampingan. Jadi pendampingan saya Jadi kita perannya di minta. sini hanya mendampingi saja Nah, sebenarnya itu kan Pak ya? aturan internal di kita sebenarnya, namanya surat edaran dari itu. Itu untuk memberikan payung kepada para Petugas ini, pajak? saya boleh dong minta tolong ini, minta tolong ini. Jadi kan oleh surat edaran Dirjen itu berlaku internal sebenarnya. Masyarakat nggak tahu dari mana. Ya Nah, itu itu. memang memang keterbukaan publik boleh. Cuman kita mau meluruskan itu Betul, saja. Pak. Ini yang menjadi Jadi bukan hanya Babinsa, isu di Kamtipnas, masyarakat. siapapun bekerja sama. Kayak kemarin kami ketemu dengan pihak imigrasi atau dengan kepolisian sudah jelas, dengan kejaksaan sudah jelas, dengan kawan bea cukai kita jelas ketemu. Yang seru ini kan dengan imigrasi gitu kerjasama. Perlu, karena itu untuk mengoptimalkan, memperlancar tugas-tugas petugas pajak. Manakala diperlukan, sekali lagi ya, bukan otomatis. Jadi bukan artinya wajib orang lain, ada pihak lain pendampingan gitu. justru mengut pajak, nggak bisa, nggak, salah itu. Ya kawan pajak ingetin ya, jangan sampai ada misalnya Babinsa misalnya, lu ngitung Babinsa lu gimana ngitung pajaknya, kagak ngerti juga gitu kan. Hanya enggak, ini pasti ke petugas kita. Jadi memang yang perlu di-highlight hanya untuk pendampingan saja, mungkin yang pernah dilihat oleh masyarakat. Karena gini juga, kita tuh wajib pajaknya tersebar, kawan pajak. Bukan hanya di Banten, Bantennya nyebar kemana-mana. Kalau kita itu kan dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Sabang sampai Merauke, macam-macam segala macam, daerahnya juga macam-macam dan segala. Itu yang kemudian kita minta perbantuan jika diperlukan. Juga untuk mengenali wilayah. Pak, ini dulu saya pernah menemukan juga itu. Ada pabrik pengolahan kayu itu tersembunyi di hutan. Gimana kita tahunya? Maka dari itu kita perlu pendampingan dari APH setempat ya Pak dari ya. APH, dari siapa? Ini kayak gini, kalau alamatnya di pos kagak ada itu. Jadi kalau kita tanya, Pak, ini di mana ini tuh? Wah, sebagai penguasa wilayah, Kamtipnas, Babinsa itu dia tahu di situ tuh. Di situ Pak. Oke Pak, makasih. Bisa gitu. Kalau perlu pengamanan, saya minta tolong Pak, anterin ke sana. Tapi tetap orang pajak yang di depan. Jadi bukan serta-merta APH atau Babinsa atau Babin Kamtipnas itu yang menagih pajak. Enggak, salah. Terus menyampaikan itu. Bertemu dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang pajak, itu ternyata bukan. Itu adalah anggapan yang salah. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Kita luruskan lah ya di sana. Makasih tuh. Ada yang nanya seperti itu, makasih. Nah Bapak, terakhir ini. Kok terakhir lagi? Iya Bapak, ini karena waktu sudah menunjukkan untuk kita ke pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sangat umum Bapak. Mungkin beberapa masyarakat juga masih beberapa waktu mendengar tentang pajak kendaraan ataupun kendaraan-kendaraan kedinasan ataupun kendaraan-kendaraan yang
terlabel Iya, iya, iya. kalau misalnya ini milik pajak, perlu Iya. dipajakin atau bagaimanakah itu? Iya, Bapak iya, iya, bisa iya, iya. bercerita sedikit untuk meluruskan hal Iya, iya, iya. tersebut? Ini kan rame nih ya Iya, kawan Bapak, terutama di pajak Threads ini terkait ramai sekali. dengan berbagai opini masyarakat yang disebarluaskan. Padahal padahal tidak seperti itu. Jadi pemahamannya juga di apa namanya. Pertama ini yang harus kita pastikan meluruskan ya. Pertama, pajak itu dibagi dua. Ada pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada pajak daerah yang dikelola oleh Pemda. Gitu ya. Nah, misalnya pajak kendaraan tadi. Pajak kendaraan itu adalah yang dikelola oleh pemerintah daerah, bukan Direktorat Jenderal Pajak. Gampangnya kalau Direktorat Jenderal Pajak itu cuma PPH dan PPN. Gitu ya. PPH dan PPN. Yang kecil-kecil adalah gitu ya. Tapi umumnya yang gedenya tuh pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Di luar itu pajak kendaraan bermotor, PBB, perkotaan, perdesaan gitu ya, atau apalagi BPHTB gitu ya, atau PN di restoran. Disebutnya PPN padahal itu sebenarnya pajak pembangunan satu. Jadi bukan PPN-nya kami di pajak pertambahan nilai ya Pak ya. Jadi yang bayar di restoran itu pajaknya daerah, bukan pajaknya ini. Bukan jadi yang pajak memungut pusat ya Pak ya. bukan pajak pusat. Nah, itu pertama untuk meluruskan itu. Kebijakan itu dibuat oleh masing-masing instansinya. Jadi kami kepentingannya itu atau kewenangannya itu adalah PPH dan PPN. Gitu ya. Nah, sementara kalau yang lain-lain, pajak sampah, pajak reklame, pajak penerangan, pajak hotel, air tanah, pajak lah, restoran, hotel segala macam, itu reklame. kewenangannya daerah sudah kewenangan daerah satu gitu ya. Yang kedua, pajak itu tadi kalau untuk barang yang memang barang kena pajak misalnya ya, barang kena pajak. Ketika kita membeli barang kena pajak, ya pasti kena pajak PPN. Gitu loh. Dan itu tidak ada yang aneh-aneh, dari dulu juga begitu. Contoh beli laptop ini, beli apa nih? Beli iPad ini. Itu kan ada PPN-nya. Betul, Nah, ini barang yang diproduksi sehingga seperti ini, bahkan untuk yang tertentu jadi barang mewah, jadi kena barang mewah, atau yang umum ini kena PPN. Gitu. PPN atas konsumsi, kita mengkonsumsi ini. Kita membeli ini. Kita membeli ini untuk dimanfaatkan. Iya. Ya, karena dipungut PPN-nya. Begitu. Nah itu atas barang-barang itu yang kena itu. Kadang ada yang di mana-mana disiarin, ini kena pajak, hati-hati kamu ini kena pajak, kena pajak. Loh, kena pajak itu tadi ketika dia membeli, pajak atas konsumsi. Gitu loh, itu yang biasanya yang bikin bingung tuh waktu kita lagi belanja Pak. Justru tuh ada macam-macam itu, misal lagi beli salmon mentai tadi, ada pajak restoran, ada PPN 1, PPN 2. Nah itu gimana Pak? Apakah sama juga kalau perpajakan itu tuh memang dibedakan ya peruntukannya? Pokoknya kalau restoran, pajak pembangunan 1 selesai. Gitu ya. Kalau saya pajak. Tapi kalau nggak mau kena pajak restoran, ya di warung biasa. Beli di warteg. Beli di jongkok-jongkok di segala macam. Tapi kalau di restoran-restoran mewah seperti di sekitaran sini gitu, ya itu pasti kena pajak pembangunan 1. Iya betul Bapak. Gitu loh. Dan mereka mengungut pajak atas resip atau atas pengeluaran atau atas belanja. Dari on top dari situ. Gitu. Nah itu bukan kita. Kalau kita dari Direktorat Jenderal Pajak itu ngitungnya itu yang dihitung adalah apakah ini kategorinya barang kena pajak atau bukan. Gitu ya. Atau inikah jasa kena pajak atau bukan gitu. Yang gitu-gitu baru dikenakan PPN. Ada yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil kayak gitu, ya itu tadi yang barang mewah saja gitu yang kena. Mungkin bukan ranah kita ya Pak ya untuk kita membahas lebih lanjut. Memang di sini hanya meluruskan bahwa di Indonesia ini ada pajak daerah dan pajak pusat. Betul. Seperti yang Bapak sudah jelaskan. Saya jelaskan kayak gitu ya. Kawan pajak ini juga gitu ya. Namun gini, satu lagi. Gimana Mbak Nadia, Pak? sebelum Mbak Nadia kalau menutup. Jika
ada pertanyaan atau ya, hubungi kita, Betul, Bapak. hubungi kantor pajak dimanapun berada untuk mendapat kejelasan, hubungi atau cari kontak ke kita lewat call center kita Di satu Kering Pajak ya, Kering Pajak 1500 200. gitu ya. Mm-mm. Itu kontak itu kalau untuk memberikan kepastian, ya hubungin ke website kita, lihat di website kita. Tapi yang paling gampang itu 1-500-200 kawan pajak. Iya. Pusing nih yang benar nih, telepon 1-500-200. Ini Valid benar nggak nggak kayak ya? gini? Nah, gitu ya. Jadi ada yang daripada menyebar-nyebar ke kita, telepon aja 1-500-200. Nggak nih kayak gini. Kalau nggak benar, tolong kawan pajak jangan viralkan. Terima kasih Bapak, ini Sama-sama. jawabannya sangat-sangat menjelaskan dan tentu saja mengurangi kekhawatiran masyarakat Betul. ini akan isu-isu perpajakan Ya. yang tengah ramai diperbincangkan di sosial media. Iya. Dan kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode Katalog Gue kali ini. Ya. Dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan beberapa hal, di mana tarif PPh final UMKM tetap 0,5%. Dan fasilitas difokuskan bagi wajib pajak dengan omset sampai dengan 4,8 miliar. Ada pengetatan untuk mencegah penghindaran pajak melalui pemecahan usaha yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Aim dan beserta contoh-contoh beliau yang sudah beliau ceritakan. Dan untuk profesi tertentu seperti konsultan, dokter, notaris, influencer, dan profesi bebas lainnya tidak termasuk sasaran dalam fasilitas ini. Dan untuk surat edaran nomor 8 tahun 2026 itu merupakan pedoman internal Direktorat Jenderal Pajak mengenai koordinasi dengan pihak yang mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi sebenarnya kawan pajak tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Tuh. Dan kawan pajak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Bapak Seru ya. Seru banget ini Bapak. Kalau seru nanti undang lagi saya Mbak Nadia. Tentu saja dong, kita akan membahas isu-isu yang lebih hot lagi loh Bapak. Siap. Bersama dengan Bapak dan bersama dengan saya tentunya. Ya, tentunya. Dan Bapak sebelum kita menutup podcast kita kali ini, Bapak ada pesan-pesan untuk kawan pajak di rumah? Ya baik, terima kasih kawan pajak dimanapun teman-teman berada, kawan-kawan berada. Intinya adalah kita semakin hari ya semakin banyak peraturan-peraturan yang lebih memperjelas dan targeted kepada semua masyarakat yang menjadi wajib pajak dan punya penghasilan. Nah, penghasilan itu perlu dipajaki gitu ya. Karena itu adalah sebagai bagian dari kontribusi masyarakat atau wajib warga negara kita, warga negara Indonesia dalam rangka mendukung penerimaan negara. Penerimaan negara sekarang ini banyak dibutuhkan karena programnya lebih menyentuh ke masyarakat. Bahwa misalnya makanan bergizi untuk sisi makanan gratis sekarang ya, terus kemudian untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan. Terasa sekali ini bermanfaat buat masyarakat. Nah, uangnya dari mana? Dari kontribusi kita semua. Baik itu yang konglomerat, perusahaan besar, maupun juga UMKM yang pada threshold tertentu dia berkontribusi. Oleh karena itu banggalah ketika kita memang bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak tersebut. Dan jika ada hal-hal yang tidak jelas terkait dengan peraturan atau ada informasi yang tidak jelas, hubungi kami ke tempat yang memang pemangku kepentingannya, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak, baik telepon, website, atau datang. Oke, ya. Dan yang lebih penting lagi dari semua ini, bahwa petugas pajak dibayar, dibiayai, digaji, dikasih tunjangan oleh negara. Maka kemudian informasi dan segala macam itu, pelayanan segala macam itu sifatnya gratis. Tidak ada pungutan biaya apapun. Begitu kawan pajak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kontribusinya Bapak Aim selama Nur Salim ini. Saleh atas waktu, Sama-sama. ilmu dan penjelasan yang sangat luar biasa yang telah Bapak berikan kepada kawan pajak pada kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman dan kejelasan dan dapat meluruskan isu-isu yang masih ramai di masyarakat. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak.
Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Dan kawan pajak, saya juga ingin mengingatkan kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Aim, jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan seputar perpajakan ataupun ingin klarifikasi, memvalidasi apakah benar informasi tentang perpajakan ini, dapat menghubungi Kring Pajak di 1200 atau kawan pajak dapat datang ke kantor pajak terdekat atau dapat mengakses kanal Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini. Dan kawan pajak, saya Nadia Firdausi pamit undur diri. Saya Aim Nur Salim Saleh pamit undur diri juga. Sampai jumpa di episode katalog gue selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik, informatif, dan tentunya sangat bermanfaat. Kawan pajak tetap bersemangat, menjalankan usaha, dan tetap taat pajak untuk membangun Indonesia lebih maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.